Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kontol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita dari Selaru Kepulauan Tanimbar, Maluku. Tapi seperti biasa kita akan mendengarkan dulu update dari Gus Ivan, perkembangan terakhir informasi dari Pusdatin yang perlu disampaikan ke teman-teman semua. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Masih dalam rangka isoman ini. Jadi saya tadi mau nimbrung pra acara, cuman wajah nggak muncul-muncul, internetnya terlalu bagus. Seperti biasa ini kami sudah sampaikan ke BPSDM, ini jangan sampai penyakit akhir bulan selalu muncul itu. Antara laporan laporan harus paperless sesuai Kepmen 40 2021, sementara yang lain itu laporannya masih harus pakai paper, bahkan harus bertingkat dan sebagainya itu. Jadi memang nanti BPSDM harus melakukan banyak hal, termasuk soal lokasi, kemudian paperless supaya tetap bisa menggabungkan antara kontrak dengan Kepmen. Memang banyak yang berubah di Kepmen dari di kontrak ya, di mana arahan Gus Menteri memang semuanya paperless, sementara di kontrak masih yang lama. Satu hal yang juga penting dengan adanya Kepmen itu berbagai dasar dari kontrak itu sudah tidak ada lagi, ya. Seperti SOP sebagainya itu sudah dibatalkan oleh Kepmen, sehingga memang BPSDM sedang, kalau menurut laporannya, sedang mempersiapkan hal itu supaya tidak salah dengan BPK tahun depan gitu. Kemudian untuk SDGs ya. Jadi ini tim masih terus memasukkan semua yang masuk di email dan di WA. Ini waktunya makin mepet, tinggal hari ini gitu. Dan kemudian sesuai usulan dari WA yang masuk untuk sertifikat madya, Gus Menteri menyampaikan bisa sampai bulan Juli begitu. Jadi karena memang kesalahannya di aplikasinya begitu. Kemudian untuk BUMDes ini makin banyak yang mendaftar meskipun tidak sebanyak yang diperkirakan. Jadi
apa namanya, ada masalah di awal ini, masalah soal bagaimana BUMDes itu sebaiknya berbadan hukum ya. Jadi itu sangat terkait dengan tenaga pendamping profesional, terutama di level desa, kecamatan, dan kabupaten untuk memahamkan hal itu ya. Kemudian memang ada beberapa hal yang mulai dipersiapkan di Kementerian Desa. Gus Menteri sudah menyampaikan untuk PLD akan naik honornya tahun depan gitu, karena nggak bisa dipakai di tahun ini. Jadi persiapan itu sudah mulai dilakukan. Nilainya belum pasti, tapi kenaikannya yang pasti. Kemudian bahwa nanti TA Kabupaten akan lebih banyak berperan untuk koordinasi dengan Dinas PMD di Kabupaten supaya bisa mempercepat pencairan dana desa dan sebagainya gitu. Jadi nanti tekanannya lebih ke TA Kabupaten mulai tahun depan supaya mulai siap-siap juga gitu. Mungkin begitu Gus Kocol. Kemudian yang menarik dari yang kita akan terima hari ini itu bahwa ternyata di Selaru, ini Pulau Selaru ya, itu dana desanya kalau kita lihat APBDes-nya dari tahun 2015 sampai 2020 kemarin itu lebih banyak terfokus pada pertanian ya. Dan kemudian sudah punya hasil, yaitu dengan adanya panen besar itu, terutama di satu desa itu namanya Desa Kandar ini yang saat ini sudah dikenal sampai ke ranah global sebetulnya. Kenapa dikenal di ranah global? Karena satu tulisan penuh di Kompas itu dianggap penting oleh redaktur sehingga di bahasa Inggris kan, dan kemudian banyak yang sudah mendengar tentang desa ini dan kemudian Pulau Selaru ya. Tapi yang belum banyak disampaikan itu adalah bagaimana proses atau lika-liku menjadi desa yang mandiri dari sangat tertinggal itu, dan kemudian peran dari tenaga pendamping profesional. Ya. Mungkin itu yang kita bisa dapatkan pagi ini, sehingga harapannya pengetahuan dari lapangan ini seperti biasa kita akan langsung turun menjadi satu konsep penuh pendampingan desa ala Indonesia. Begitu Gus kerabat sekalian. Oke, terima kasih. Dari beberapa hal tadi update sudah disampaikan tentang bagaimana tiap akhir bulan ini mungkin DRP ada kesulitan akses dan seterusnya karena memang mungkin hobinya adalah membuat laporan itu di hari-hari terakhir. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu mungkin harus mulai dikurangi karena risikonya ya Anda teriak-teriak ngeluh terus ternyata nggak bisa diakses, padahal dari 30 hari mungkin 25 hari itu lancar jaya tapi nggak pernah dipakai kan gitu. Kemudian sertifikat madya ini ada toleransi sampai di bulan Juli karena beberapa pertimbangan masalah aplikasi. Kemudian paperless ini juga menjadi bagian penting karena memang ini sudah menjadi peraturan menteri. Jadi mungkin dasarnya dasar kontraktualnya iya, tetapi bahwa kalau kemudian kita bicara ada kebijakan baru ya di klausul kontrak pasti ada kalimat pasti ada pasal terakhir hal yang belum diatur dan seterusnya akan diatur kemudian. Jadi ya bisa aja kemudian ada perubahan klausul-klausul. BUMDes ini juga indikasinya menarik, sudah mulai aktif partisipasi
teman-teman untuk melakukan pendaftaran. Kita langsung saja ke Kepulauan Tanimbar, Maluku. Ini TA-nya sudah ada ini. Bung Buce Turwel. Wah, nah, namanya ini karena saya belangkonan Jawa, jadi bacanya agak susah ini, Bung. Sorry kalau salah baca ini. Silakan bisa berbagi cerita ini tentang bagaimana desa dampingan ini kemudian melonjak menjadi mandiri, apakah karena memang bagaimana mampu meyakinkan kepala desa untuk kemudian mengikuti saran-saran pendamping, atau memang kepala desanya sudah visioner sehingga teman-teman pendamping menjadi lebih mudah untuk kemudian membantu, atau mungkin ada tantangan-tantangan luar biasa yang bisa dibagikan. Silakan, Bu. Makasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman TPP se-Indonesia. Saya informasi saja, Gus, kawan-kawan PLD sama PDP memang sementara di Selaru dan mereka mengalami sedikit kesulitan untuk bisa bergabung ini karena terkait jaringan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Seperti yang saya berbagi dengan teman-teman di Kompas awal Januari kemarin, Desa Kandar bisa seperti itu, Gus. Itu sudah berbudaya. Sudah dari dulu masyarakat itu dengan apa adanya menanam padi beras merah, beras ladang ini. Kehadiran dana desa cukup membantu sangat banyak, Gus. Karena kenapa yang tadinya bercocok tanam tradisional sudah bisa dibantu dengan beberapa teknologi tepat guna yang diadvokasi langsung oleh dana desa. Memang juga ada bantuan dari pemerintah daerah, beberapa alat-alat pendukung pertanian dimaksud. Nah, terkait dengan apa yang tadi Gus sampaikan bahwa apakah ini dukungan dari pemerintah desa ataukah pendamping, ini semua pihak, Gus. Semua pihak. Dan kebetulan PLD kita ini juga anak desa itu, anak Kandar. Dia tinggal di desa Kandar dan dia juga sebagai pelaku dari proses pertanian sawah tada hujan ini. Dan itu sudah berlanjut. Nah, bagaimana desa Kandar bisa dari tertinggal sampai ke mandiri? Ini memang bukan karena satu dua pihak yang bekerja untuk ini. Teman-teman TPP yang ada di Kecamatan Selaru bekerja bersama. Tidak berdasarkan SPT, mereka membantu termasuk wilayah dampingan yang bukan wilayah tugasnya. Itu sudah dilakukan seperti itu. Dan proaktif antara pemerintah dan pendamping itu jalan dengan baik. Diharapkan, Gus, bahwa bukan saja Kandar yang swasembada pangan, tetapi Kecamatan Selaru dan Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan. Kenapa? Karena beras merah padi ladang ini bisa ditanam di seantero Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hanya yang menjadi kendala, masyarakat bisa melakukan proses pertanian ini secara besar. Mereka bertanya bagaimana akses untuk kemudian bisa pasaran, bawa hasilnya, pasarannya. Nah, dengan Kemendesa lewat TV Desa ini, barangkali teman-teman se-Indonesia juga bisa membantu untuk kemudian membuka akses ini. Sehingga itu menjadi penyemangat untuk masyarakat. Karena mereka biasa pertanyaan sederhana, kami menanam banyak tapi jualnya kemana? Gitu. Jadi ini tidak sama seperti barangkali teman-teman di Jawa, Sumatera yang sudah terbiasa dengan proses pertanian sawah. Nah, ini. Lalu berikut, Gus, yang kemarin sedikit kami ulas di Kompas itu, karena ini musiman, cuma mengikuti curah hujan setahun sekali. Nah, itu dihitung bulannya, kemudian panennya berarti cuma setahun.
jika bukan saja dana desa, ada bantuan pemerintah lainnya atau CSR atau apa, diharapkan barangkali ada embung-embung di areal pertanian sehingga bisa membantu proses pertanian itu dan kemudian bukan 1 tahun 1 kali dilakukan panen, tetapi barangkali bisa 2 kali dalam 1 tahun. Karena memang di Kepulauan Tanimbar itu tidak ada sungai besar yang bisa seperti di Jawa, Kalimantan, Sumatera yang bisa membantu pengairan itu. Kondisi daerah ini sudah seperti begitu, jadi barangkali itu salah satu solusinya sehingga pertanian ini bisa ditingkatkan. Harapannya di situ, Gus, kami senang bukan saja karena desa mandiri, tetapi hal ini bisa berbagi untuk semua saudara dan handai tolan di seluruh Indonesia. Barangkali untuk sementara yang bisa tantangan terberatnya apa nih, Bung? Ya. Tantangan terberat ketika berproses untuk kemudian, walaupun tadi sudah disampaikan memang ini budaya masyarakatnya melakukan penanaman padi ladang, tetapi mungkin tantangan terberat yang dihadapi untuk kemudian bagaimana memproduksi atau kemudian dapat ada dukungan teknologi tepat guna, kemudian pemanfaatan dana desa untuk kepulauan itu, tantangan terberatnya apa? Atau memang sebenarnya habit masyarakatnya sendiri memang sudah termasuk pekerja keras, pekerja cerdas, hanya kebetulan kemarin ada gangguan, ada kekurangan permodalan, kekurangan teknologi, jadi ketika sentuhan itu masuk, ya udah running aja. Gimana, Gus? Iya, ini memang sudah ada, bukan kita harus jujur, Gus, bahwa bukan keberadaan pendamping lalu ini dibentuk dan jadi, bukan. Kita membantu untuk meningkatkan, tapi emosional dan budaya secara bersama itu sudah lama, sudah turun-temurun. Orang desa Kandar itu subuh sudah ke kebun. Itu sudah dari lama. Tapi ini tantangannya barangkali kalau sesuai dengan pertanyaan Gus, bagaimana itu akses pasar ini dibuka. Sehingga dia kemudian tidak cuma di Kandar dan Selaru, tetapi bisa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan. Sehingga satu hari impian kami tidak lagi menunggu beras dari saudara-saudara di Sumatera, Jawa, dan apa, tetapi di Tanimbar ada beras yang bisa membantu kebutuhan pangan di sini. Itu maksud kami. Karena rentang kendali yang sulit, jauh seperti begini, ini solusinya. Tetapi dukungan bagaimana pengairan itu penting, Gus, sehingga lahan ini bisa dibuka sebesar-besarnya. Pemerintah sungguh mendukung untuk ini, Gus. Hanya kita harus jujur bahwa keterbatasan itu. Untuk berarti yang sekarang terjadi ini lebih ke swasembada pangan untuk masyarakat. Iya. Artinya ketika kemudian tadi disampaikan oleh Bung Buje tadi tentang ketika kemudian didorong produksinya semakin tinggi, ketika overproduksi lebih dari kebutuhan masyarakat, ini ada kekhawatiran nanti produksinya gimana kalau berlebih, kita nggak bisa bawa keluar, ya sama aja tidak memberikan manfaat. Kira-kira kayak gitu, Bung? Iya, karena memang cuma 1-2 alat untuk contoh penggiling, Gus. Itu kan masyarakat sampai antrean lama sekali untuk kemudian bisa gabahnya bisa ini untuk menjadi beras. Itu salah satu. Lalu kemudian baru sampai aksesnya ke kota kabupaten Somlaki. Beberapa memang keluar, tetapi belum banyak. Nah, hari ini bukan saja Kandar, Gus, tapi beberapa desa termasuk di Kecamatan Selaru dan di luar juga sudah membuka ratusan hektar. Contoh Daud sudah membuka 100 hektar lebih untuk padi ladang ini. Nah, ini kami khawatir seperti kata Gus tadi, banyak, tetapi di mana bawahnya untuk kemudian bisa menjadi bernilai ekonomis untuk keseluruhan. Ini maksudnya seperti itu. Tadi disampaikan tentang
kemudian pemanfaatan atau dukungan dana desa untuk teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang sekarang sudah diaplikasikan, boleh dibagi cerita, Bung? Biasanya kan mereka memakai cuma kayu, kalau di sini dibilang tugal namanya, untuk bisa menggali. Dan itu agak capek untuk melakukan, cukup capek karena tuh nunduk bangun. Tetapi yang ada sekarang itu sudah digali, terus bibitnya sudah dimasukkan. Jadi mereka seperti mendorong saja, lalu kemudian langsung menanam. Jadi usia orang tua pun bisa melakukan proses penanaman dimaksud. Jadi ya, Gus, ya saya lupa ini namanya kalau teman-teman di. Berarti itu disemai dulu, kemudian pada saat menanam sekarang sudah menggunakan alat. Ya. Ini kan kerjanya cukup panjang. Kalau belum ada dana desa itu kerjanya belum ada bantuan, cukup panjang dan cukup melelahkan. Tapi sekarang sudah cukup ringan dengan bantuan itu. Dana desa juga membantu bukan kelompok pertanian tertentu di Kandar, tetapi keseluruhan. 3 tahun ini itu diberikan perhatian dari pemerintah desa untuk ini. Jadi di saat proses menanam desa ini bisa sepi, Gus, karena dari pagi itu sepi, keluar semua untuk ini. Memang kami tidak memungkiri bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala, umpamanya ada sedikit yang produksinya tidak baik karena kondisi alam atau cuaca dan begitu. Tetapi tidak mengurangi semangat ini untuk masyarakat di Desa Kandar. Jadi sudah bisa panen. Dulunya tidak, kan panennya manual nih, masing-masing pakai ini. Sekarang sudah ada alat untuk kemudian panen. Kemarin beras merah ya, beras merah. Ada 3, Gus. Ada padi ladang itu beras merah, beras hitam, dan beras putih juga. Tapi yang lebih dominan itu beras merah, Gus. Itu banyak sekali. Untuk itu. Tahun kemarin Pak Bupati bersama Forkopindo juga hadir dalam panen raya, menyemangati pemerintah daerah, menyemangati Desa Kandar, dan juga itu menjadi contoh untuk desa-desa yang lain, 79 desa yang lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini luar biasa menurut saya. Mungkin yang menjadi menarik pertanyaan berikutnya, karena berpikir tentang bagaimana mengantisipasi pemasaran ke depan, teman-teman sudah mulai mengembangkan badan usaha milik desanya atau belum? Badan usaha milik desanya berjalan, Gus. Jalan untuk ini. Hanya ini saya lihat kawan-kawan di sini PDP-nya sama PLD-nya sudah bergabung ini. Spesifiknya kalau diberikan kesempatan ada Ibu Ocha sama Pak Frans itu sudah bergabung, Gus. Siapa? Teman PDP dan PLD itu Ibu Ocha sama Pak Frans itu sudah bergabung. Silakan. Kalau bisa Ibu Ocha sama Pak Frans ini Gus menanyakan bagaimana BUMDes di Desa Kandar, perkembangannya seperti apa. Lalu kemudian efek bantuannya ke proses penanaman padi sawah tada hujan di Kandar. Kalau teman-teman jaringan sudah bagus, bisa bergabung. Ini mereka ada di Desa Werain, Gus, kawan-kawan ini. Nama siapa? PDP-nya Ocha. Kalau PLD-nya Pak Frans. Rosina ini? Ya, Rosina Tari? Ya, Rosina Tari. Ya. Rosina Tari, audionya belum keluar. Pak Frans. Pak Frans, ya, Luan Masih. Ya, Pak Frans silakan. Ya, Pak. Ya, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Silakan.
Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Mohon maaf karena kita di daerah perbatasan desa terkecil terluar Pak di Kepulauan Selaru. Kita baru bergabung dengan harapan bagi itu. Dengan apa yang telah disampaikan tadi untuk proses pengelolaan lahan pertanian di Desa Kandar dari tahun 2015 sampai dengan tahun ini, peralatan atau teknologi tepat guna yang sudah digunakan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di Desa Kandar itu sudah menggunakan mesin tanam Pak, mesin tanam manual. Jadi bibit padinya dimasukkan di dalam mesin, didorong, kemudian dengan sendirinya bibit padinya sudah tertanam di lahan pertanian. Lalu untuk proses panennya itu kita di Desa Kandar sudah menggunakan mesin multipanen. 2 buah mesin multipanen itu dipanen langsung, gabahnya masuk di dalam karung, sudah siap untuk di packing. Oke. Kemudian setelah itu kita proses penggilingan padi dari gabah dibawa ke lumbung padi Desa Kandar. Prosesnya dari gabah jadi beras. Itu bisa beras merahnya. Masuk di lumbung itu posisi gabah atau beras? Masuk di lumbung itu masih gabah Pak. Nanti diproses di mesin penggilingan keluarnya jadi beras. Keluarnya jadi beras Pak. Jadi baik beras putih maupun beras merah. Untuk sekarang ini sudah sebagian warga masyarakat yang sudah panen, ada juga yang masih belum panen karena proses penanamannya tidak secara bersamaan. Jadi yang menanam duluan di bulan Desember itu pas awal musim hujan, itu lahan yang sudah siap untuk ditanam itu mereka langsung tanam. Yang masih dalam proses itu di awal Februari atau sampai Maret itu baru mereka proses penanaman. Jadi dana desa sangat membantu Pak. Karena setiap tahun di dalam musyawarah rencana kerja pemerintah desa, kita dalam mendampingi proses musyawarah itu, kita genjot di pertanian. Semua yang berhubungan dengan pertanian, baik herbisida maupun alat-alat pertanian, itu kita genjot di pemberdayaan, khususnya bidang pertanian, sehingga Desa Kandar sekarang, kemarin untuk rakor se-kabupaten 80 desa, itu Desa Kandar ini sudah ditetapkan sebagai lumbung beras. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga dengan tenunan Pak. Usaha mikro kecil menengah untuk tenun ikat Tanimbar. Oke, berarti yang saya tangkap adalah bahwa ada teknologi tepat guna yang diterapkan, dan kalau tadi disampaikan ini terkait dengan dana desa, pertanyaannya apakah alokasi penggunaan dana desa itu untuk pengadaan peralatan-peralatan yang tadi disebutkan, atau peralatan-peralatan itu alokasinya dari bantuan atau bagaimana? Ya, untuk teknologi tepat guna untuk mesin tanam itu pengadaan dari desa, dana desa, sama mesin perontok padinya. Itu tahun 2018 sama tahun 2020 itu untuk mesin perontok padi. Karena dulu itu mereka hanya secara manual menjatuhkan gabahnya pada tempat-tempat pemukul gabah. Tapi setelah dana desa, pengadaan mesin perontok padi sama mesin tanam. Kalau untuk mesin multi panen itu bantuan dari Dinas Pertanian Pak. Dinas Pertanian. Mesin multi panen 2 buah itu dari Dinas Pertanian memberikan bantuan kepada Desa Kandar, tapi untuk teknologi tepat gunanya itu mesin perontok padi itu semua sekitar 20 atau ya 19 sampai 20 unit itu pengadaan dari desa menggunakan dana desa Pak. Dengan mesin tanam manual. Oke, luar biasa. Jadi luar biasa ketika kemudian ada keputusan di musyawarah desa untuk kemudian belanja peralatan untuk keperluan
masyarakat dalam konteks mendukung pertanian teknologi tepat guna ini, musyawarah desa menyepakati untuk mengalokasikan belanja peralatan itu, kira-kira gitu ya? Ya Pak, betul Pak. Oke, mungkin ada informasi lain, tambahan lain tentang suka dukanya, mungkin apakah memang karena masyarakatnya ini memang petani itu kan pekerja keras tuh, berangkatnya pagi-pagi, bahkan mungkin ya makan siangnya juga di ladang dan seterusnya. Apakah smooth aja, nggak ada hambatan, nggak ada rintangan dan seterusnya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk kesempatannya kepada saya. Perkenalkan saya PD Kecamatan Selaru Pak. PDP Kecamatan Selaru. Mungkin saya menceritakan sedikit suka duka dalam proses pendampingan ya Pak. Perlu saya sampaikan Pak, Kecamatan Selaru ini dia masuk dalam, kalau menurut saya dalam proses pendampingan itu dia masuk dalam daerah ekstrim juga Pak, karena saya harus menyeberang menggunakan speedboat dari kota kabupaten menuju ke kota kecamatannya itu Pak, harus melewati gelombang dan angin badai yang begitu kencang menggunakan speedboat Pak. Nah itu biasanya di bulan-bulan seperti ini sampai dengan bulan Agustus Pak, yang tadinya sampai bulan Oktober itu angin kencang dan gelombang yang sangat tinggi dan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa sampai ke desa, ke ibu kota kecamatan, bahkan sampai ke 7 desa yang ada di Kecamatan Selaru. Kemudian untuk proses-proses pendampingan Pak, dari desa ke desa juga saya harus melewati bersama tim pendampingnya, kita harus melewati kondisi-kondisi jalan juga yang belum diaspal begitu Pak. Kita harus melewati jalan-jalan yang penuh dengan tantangan juga, apalagi ketika musim hujan Pak. Tetapi untuk memperjuangkan desa sampai dia menuju ke desa mandiri itu memang tanggung jawab dari seorang pendamping desa. Menjadi pejuang desa itu memang bagi saya itu cukup luar biasa, perlu untuk ditingkatkan. Nah dengan demikian ketika kita bisa berusaha mendampingi desa dengan status desa, misalkan untuk desa Kandar, dari desa tertinggal menuju ke desa mandiri itu Pak, dengan proses-proses yang tadi disampaikan oleh PLD, itu peningkatannya itu melalui usaha mikro kecil menengah dengan tenunan mereka yang mereka sudah laksanakan, itu dibantu dengan dana desa Pak. Pengadaannya itu bahan-bahan bakunya semua itu dari dana desa, dan itu membantu dalam peningkatan status desa juga. Kemudian dari sisi pertanian tadi yang sudah disampaikan melalui peralatan-peralatan TTG, dan juga ada bantuan bibit Pak, bibit-bibit padi yang diberikan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok pemberdayaan di Desa Kandar, sehingga itu sangat membantu dalam proses peningkatan status Desa Kandar, yang tadinya dari desa tertinggal dia melonjak ke desa mandiri. Kemudian juga dari dana desa Pak, itu juga didukung dengan beberapa infrastruktur yang dibangun, dibantu dari bantuan dana desa dari tahun 2015 sampai saat ini ada bantuan-bantuan yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur juga yang turut membantu dalam peningkatan status dana desa. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Proses, mungkin proses musyawarah desa, kembali tadi saya tanyakan. Proses musyawarah desa kemudian menyepakati, oke, dilakukan dukungan dari dana desa untuk usaha tenun, untuk pertanian dan seterusnya, itu memerlukan energi khusus atau sebenarnya teman-teman di desa sudah cukup punya kesadaran bahwa ini harus dikuatkan dengan menggunakan dana desa? Silakan. Iya, baik Pak. Itu dalam proses musyawarah desa itu memang memerlukan energi yang khusus Pak. Karena kita berhadapan dengan sejumlah karakter masyarakat yang memang cukup berbeda-beda, yang kita tim pendamping mesti harus memahami
karakter masyarakat, kemudian dibantu dengan pendukung peraturan-peraturan yang mendukung untuk kita harus bisa menjelaskan ke masyarakat sedetail mungkin, sehingga bisa menghasilkan sebuah musyawarah mufakat itu dengan baik, Pak. Untuk menggabungkan karakter-karakter masyarakat itu memang membutuhkan energi yang khusus dari tim pendamping juga, Pak. Oke, sampai musyawarahnya itu bisa selesai jam 12 malam, bahkan sampai hampir siang itu, Pak. Subuh, jam 5 subuh juga bisa selesai, Pak. Karena membutuhkan energi yang khusus tadi itu, Pak. Ya sampai tengah malam. Biasa, tapi nggak sampai lempar-lempar kursi kan? Subuh, Pak. Oke, luar biasa. Nah, satu lagi yang mungkin. Kalau untuk lempar kursi ada Pak. Oke, suaranya yang begitu besar karakter masyarakat. Oke, ini masyarakatnya menurut saya sangat luar biasa. Artinya kalau dari ceritanya berarti masyarakatnya cukup terbuka untuk mendapatkan masukan, saran dan seterusnya. Mungkin bagian-bagian tentang ketakutan-ketakutan secara aturan, nah itu bagian dari teman-teman pendamping yang harus memberikan pencerahan ke mereka bahwa oh ini secara aturan seperti ini dan seterusnya. Satu lagi pertanyaan Bu Ocha tentang pulau. Ini kan kepulauan ini. Satu pulau ini ada berapa desa dan itu masuk satu kecamatan atau bagaimana? Halo, Gus. Itu kayaknya jaringan. Silakan. Ya, kita di Kecamatan Selarong kita tahu ya, kita pulau tersendiri, Pak. Kita diami 7 desa, Pak. Berarti satu pulau tersendiri, pulau terluar, terkecil di kabupaten ini. Iya, 7 desa 1 kecamatan, Pak. Oke, luar biasa. Tadi saya sudah tanya. Posisi kedua desa terluar, Pak, berbatasan dengan Australia. Oke. Berarti kalau mau jalan-jalan ke luar negeri ya tinggal nyebrang gitu aja. Iya. Oke, satu lagi. Bu Ocha tadi saya sempat tanya sama Bung Boce tadi tentang badan usaha milik desa, karena kalau kita bicara hasil tenun, kemudian produk beras merah dan seterusnya, menurut saya ini kan satu peluang untuk global, artinya tidak hanya dikonsumsi di masyarakat, tetapi kesadaran kesehatan masyarakat tentang konsumsi beras merah, kemudian mungkin tentang ketertarikan dengan tenun dan seterusnya, itu kan dengan marketplace, dengan akses internet itu secara pemasaran, secara pengenalan atau ruang untuk memasarkan pasti terbuka. Paling nanti yang harus dipikirkan tentang bagaimana jalur distribusinya atau pengirimannya harus seperti apa dan seterusnya. Dan selanjutnya mungkin masalah packaging dan juga ketersediaan stok dan seterusnya. Untuk hal-hal yang seperti itu, menurut saya BUMDes perlu mengambil peran. Pertanyaannya, BUMDesnya sudah ada atau belum ini? Atau masih ada namanya belum jalan, atau sudah jalan tapi kurang berkembang atau gimana? Iya, terima kasih Pak. Untuk BUMDesnya sementara kita genjot, Pak. Memang ini sangat baik untuk harus dikelola oleh BUMDes, Pak. Ini hasil-hasil pertanian, bahkan hasil usaha mikro kecil menengah dari Desa Kandar ini memang sementara kita genjot, Pak. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa kita lagi memang membutuhkan energi yang khusus untuk menggabungkan karakter-karakter masyarakat yang tadi. Karena sedikit perlu kita sampaikan, SDM dari masyarakatnya juga masih sangat terbatas, Pak, dan itu masih ada perlu pembinaan-pembinaan lanjutan dari kita untuk masyarakat Kandar. Kemudian secara pemasaran marketplace-nya tadi Pak, marketplace-nya tadi itu kita sementara Desa Kandar ini kita masih menggunakan
individu masing-masing orang, Pak, untuk dia punya proses pemasarannya, memperkenalkannya melalui media sosial, Pak. Sementara ini kita memperkenalkan melalui media sosial, dan kita tim pendamping sementara menggenjot untuk semua produk-produk desa itu, produk lokal maupun produk-produk desa itu, baik dari sisi pertanian maupun usaha mikro kecil menengah, industri rumah tangga itu, Pak, bisa dikelola oleh BUMDes. Nah, untuk itu, Pak, saya pikir bahwa kalau BUMDes itu sangat baik, Pak, sebenarnya sangat baik, dan dia bisa memberikan laba yang begitu besar untuk desa. Namun dari sisi SDM-nya itu perlu dibina kembali dulu, Pak, untuk pengurus BUMDesnya, sehingga dia bisa membantu desa Kandar dari sisi PAD desanya, Pak. Oke, ini menarik sebenarnya. Proses pemasaran media sosial, Pak. Oke, ini menarik. Jadi menurut saya yang menjadi bagian mungkin menjadi bagian untuk memulai badan usaha milik desa ketika tadi ada investasi dalam tanda petik dari dana desa untuk belanja peralatan dan seterusnya. Peralatan ini kan tetap perlu pemeliharaan, perlu kemudian mungkin ada umur ekonomisnya, nanti juga udah nggak bisa dipakai dan seterusnya. Ada bagusnya juga kemudian dipikirkan bagaimana belanja peralatan pertanian yang dipakai bersama-sama ini menjadi semacam investasi desa untuk BUMDes. Nah, BUMDes mengelola itu kemudian disewakan sehingga untuk pemeliharaan dan seterusnya pada saat alat itu rusak udah nggak perlu mikir biayanya dari mana, karena memang sudah ada iuran atau sudah ada kalau badan layanan umum kan masuknya iuran, tapi kalau BUMDesnya dalam konteks badan usaha bisnis berarti kan ada hitungan sewa dan seterusnya. Itu mungkin salah satu yang menarik yang menurut saya perlu untuk dicermati lebih lanjut. Dan kemudian satu lagi tentang badan usaha milik desa, sebisa mungkin jangan kemudian menjadi kompetitor dari usaha masyarakat. Jadi kalau memang masyarakat sudah melakukan penjualan melalui online dan seterusnya, kemudian sosial media, ya berarti BUMDes harus punya cara yang berbeda. Jangan sampai kemudian ketika BUMDes melakukan pemasaran, maka sebenarnya sedang menjadi kompetitor dari usaha masyarakat. Ini yang kadang-kadang kita kelupaan. Jadi mikirnya, oh BUMDes bisa bikin toko. Ya ketika BUMDes bikin toko, ya kan mematikan toko masyarakat. Nah, kenapa tidak kemudian bikin grosir? Tidak melayani konsumen dengan belanja kecil, tapi memang melayani untuk mereka yang sudah punya warung-warung dan seterusnya. Dengan dengan ketentuan bahwa oke, ini memang boleh belanja karena memang akan dijual kembali atau akan digunakan untuk bahan baku produksi dan seterusnya. Jadi kita perlu berhati-hati dengan BUMDes ini. Jangan sampai semangat BUMDes mencari untung kemudian mematikan usaha masyarakat, jangan sampai. Tapi bagaimana kemudian BUMDes ini berjalan, kemudian memberikan penguatan kepada masyarakat, artinya yang bisnis yang sudah berjalan dan seterusnya. Oke, BUMDes membantu menjualkan, tapi dengan standar kualitas seperti ini. Artinya kan sama seperti kalau kita bicara transportasi ya, kalau di Jawa transportasi darat, bus itu ada yang bermain dengan harga menengah ke atas, ada yang bermain dengan harga di bawah. Lah BUMDes mungkin masuk di menengah atasnya, tapi karena fasilitasnya, packagingnya vakum, jaminan kualitasnya dan seterusnya, harganya tinggi, orang-orang yang sadar kesehatan, kalau bicara beras merah, apalagi mampu ditunjukkan, ini proses organik dan seterusnya, tidak menjadi satu masalah untuk konsumen. Jadi segmentasinya mungkin bisa bermain berbeda. Masih ada yang ingin ditambahkan, Boja? Silakan. Iya Pak. Nah, saya tambahkan sedikit Pak. Silakan. Terkait dengan BUMDes,
memang BUMDes sudah jalan, tapi ada kendala Pak, karena pengurus BUMDesnya tidak maksimal. Sehingga kemarin waktu saya dengan perangkat desa dan kepala desa, saya menyampaikan segera revitalisasi pengurus BUMDesnya, sehingga BUMDes bisa jalan. Semua peralatan yang saya sampaikan teknologi tepat guna itu harus dikelola oleh BUMDes. Dan semua peralatan itu dari kelompok-kelompok pertanian sudah diambil alih oleh pemerintah desa, sementara dikelola oleh pemerintah desa sambil menunggu revitalisasi pengurus BUMDes yang baru, sehingga semua proses itu harus diserahkan kepada BUMDes untuk kelola. Terkait dengan pemasaran tadi itu, saya sudah sampaikan ke pemerintah desa bahwa beras Kandar ini harus punya label. Sementara ini selama ini mereka masih menggunakan label dari beras toko, mereka packing pada karung yang punya beras toko lalu dipasarkan. Jadi kemarin saya bilang ke Pak Kadesnya, karena kebetulan kepala desanya baru terpilih Pak di bulan April kemarin pada 1 hari. Jadi beliau masih banyak minta visi dari kita terkait dengan perkembangan BUMDes ke depan. Jadi saya bilang Pak, kalau BUMDesnya jalan, BUMDesnya dia harus jadi distributor, bukan mematikan usaha-usaha masyarakat. Jadi harus mendistribusikan semua kebutuhan masyarakat atau toko-toko kecil yang ada di desa, sehingga kita jangan hitung uang recehnya, jangan hitung seribuannya, hitungnya yang ratusannya, uang yang merahnya. Jangan kita duduk bersama-sama dengan masyarakat, toko-toko kecil untuk hitung recehan. Itu lama. Jadi kita harus hitung yang ratusan. Jadi kita bikin kesepakatan dengan toko-toko yang ada di situ, butuhnya apa, kita ambil, lalu kita pasokkan ke toko-toko itu, sehingga kebutuhan masyarakat di desa itu, nilai jualnya yang tadi agak tinggi, itu dia bisa turun karena semua itu difasilitasi oleh BUMDes. Sehingga nilai jualnya mungkin bisa sama dengan kota kabupaten. Kalau di sana 5 ribuan, kita juga bisa, kalau BUMDes yang fasilitasi, apalagi ada tol laut, kalau itu difasilitasi baik, maka nilai jual yang ada di kota kabupaten bisa sama dengan yang ada di desa Kandar, karena fasilitasnya BUMDes semua yang kelola, Pak. Oke, luar biasa. Jadi ini Bung Buce ini dapat orang-orang yang luar biasa. Jadi ini teman pendamping ini sudah berpikir BUMDes itu bicara tentang branding, BUMDes itu harus bicara menjadi grosir. Ini buat saya luar biasa. Jadi kenapa tadi saya lontarkan, karena memang di beberapa daerah itu berpikir yang tadi receh-receh, yang kadang-kadang malah mematikan usaha masyarakat. Ini BUMDes jangan sampai seperti itu. Dan tadi apa yang tentang peralatan dan seterusnya sudah juga menjadi agenda BUMDes. Ini tinggal didorong untuk bagaimana revitalisasi, dan yang berikutnya adalah kita perlu sampaikan juga ke kerabat desa bahwa tiap hari Sabtu kami juga punya acara coaching bisnis dari salah satu coach bisnis yang tertarik untuk membantu teman-teman di usaha di desa itu ngopi desa maju. Itu ada coaching di situ. Kalau ada kebutuhan mama, pengen mendapatkan informasi atau edukasi tentang apa, itu bisa dibahas di situ. Jadi TV Desa berharap menjadi salah satu media edukasinya. Bung Buce, silakan. Ada yang ingin ditambahkan? Ini Saman punya pasukan luar biasa ini. Silakan, Bung. Ya, makanya Gus, harapan yang barangkali saya mau sampaikan, Kapus Datin, Gus, teman-teman semua ini, itu yang tadi saya katakan awal. Kami bermimpi produksi luar biasa, hasil luar biasa di Desa Kandar ini tidak cuma di Kandar, tetapi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar seluruhnya. Untuk Kandar sendiri, jika teman-teman sudah mendengar ini, bisa membantu mendorong, barangkali ada bantuan lain untuk bisa membangun embung-embung di Desa Kandar. Itu aja, Gus, sehingga bisa 1 tahun bukan sekali panen, tapi bisa lebih. Oke. Itu saja.
Oke, Embung salah satu program kalau nggak salah yang kita tangkap dari Kementerian Desa. Jadi Tapi kalau pakai dana desa kecil, Gus nggak ya cukup. itu nggak ada paket dari bantuan Kementerian Desa kalau nggak salah, nanti Ya. Gus Ivan bisa menyampaikan. Jadi prosesnya, pengusulannya seperti apa, waktu sebelum SOTK yang baru ini saya agak tahu betul. Jadi bagaimana proses desa mengajukan, kalau memang ada lahannya dan seterusnya, kapasitasnya berapa dan seterusnya. Oke, Bung Puja, berarti catatannya di urusan embung tadi ya, supaya ada tampungan air. Jadi tada hujan itu bukan sekedar hujan itu hanya untuk mengairi pada menanam hanya pada saat hujan, tapi tada hujan kemudian ada tampungannya untuk kemudian dipakai pada musim-musim berikutnya. Kira-kira gitu ya, Bung Puja ya? Ya, itu maksudnya, Gus. Oke, siap. Kita akan dengarkan Gus Ivan ini, Kapusdatin kita, karena saya yakin pusat data berarti kan pusat informasi juga. Jadi apa kabar ini? Embung bisa dikirim ke kepulauan ini dengan cara seperti apa, atau berapa paket embung bisa dikirim? Kalau tadi 9 desa di satu kecamatan, kalau masing-masing desa dapat 1 embung kan lumayan juga. Silakan Gus Iwan. Terima kasih Gus Koco. Terima kasih ini Pak Buce. Akhirnya ketemu juga ini. Saya masih ingat tahun lalu Gus Menteri ada di Ambon, ya. Kemudian kirim WA ke saya, ada desa yang perlu saya kunjungi. Terus saya bilang Kandar, gitu, di Selaru, gitu. Kemudian beliau bersama tim protokol mencek, ternyata waktu kunjungan kerjanya saat itu tidak mungkin ke Selaru, gitu. Seandainya jadi akan langsung dadakan ke sana. Iya, jadi untuk yang sekarang ya, itu ada hal yang menarik dari beliau, ya, karena sering disampaikan berkali-kali. Maka Selaru kemudian desa Kandar ini menjadi satu bagian dari slide-nya Gus Menteri ini kalau berbicara tentang desa itu. Jadi makasih. Semakin banyak yang mengetahui itu. Memang selain yang Selaru, yang disampaikan berbagai inovasi pendamping, ya, seperti yang kemarin di Lumajang, ya, yang beras itu, kemudian yang di Manowari, ya, itu memang juga disampaikan Gus Menteri secara resmi dalam berbagai presentasi beliau, ya. Jadi memang ada harapan besar di Selaru, ya, oleh Kementerian Desa. Saya kira kalau tadi kebutuhannya embung, ya sudah, kami akan sampaikan kepada beliau dan kepada Terima kasih Pak Sugito ini yang bagian infrastruktur, supaya ada yang tadi sampaikan Gus Koco, bukan embung dari dana desa, tapi embung sebagai wilayah pedesaan, sehingga nilainya setara dengan dana desa di satu desa. Begitu Gus Koco. Ya. Tapi jadi tahu juga bagaimana kerja di Selaru ini, dan ya terus terang memberikan banyak motivasi gitu. Masih banyak yang bekerja secara benar, kemudian bekerja dengan semangat dengan segala yang kesulitan tadi, dan pemikiran yang tepat Gus Koco ya. Jadi BUMDes-nya akan dikerjakan seperti apa. Satu hal yang disampaikan Gus Menteri di berbagai kesempatan itu dengan contoh Selaru, bahwa fokus dana desa ketika untuk pertanian, ya hasilnya akan lebih cepat dicapai gitu. Jadi karena itu kemudian memberikan ide kepada beliau, bagaimana kalau desa fokus di dalam RKP desa itu fokus pada ya kegiatan-kegiatan tertentu yang diberikan pendanaan jauh lebih besar daripada yang lain gitu. Ya.
Kiranya seperti itu, Gus Koco. Ya. Jadi Gus Ivan ini tidak lanjuti ini. Iya, ini hukumnya wajib ditindaklanjuti karena kenapa menurut saya ini menjadi penting. Satu, apalagi Bung Buce tadi udah senyum-senyum aja tuh lihat slide presentasinya dari Desa Kadar, bahwa sudah dipamerkan, tapi kami masih ada kesulitan ini. Nah, ini kan satu poin untuk masuk nih bicara tentang embung. Yang kedua, pagi ini kita mendengarkan secara langsung teman-teman dari pendamping desa, pendamping lapangan desa tentang cara berpikir mengembangkan ekonomi di desa binaannya. Jadi kalau saya tangkap tadi pemahaman tentang bagaimana branding itu jadi penting. Nah, ini kan kita sudah bisa membuat satu brand selaru yang memang sudah dikenal ini kemudian menjadi satu brand produk dari badan usaha milik desanya, umpamanya seperti itu. Kemudian karena ini, kenapa tadi saya tanyakan ini satu pulau, satu kecamatan atau bukan dan seterusnya, ini menurut saya menjadi tantangan menarik ini untuk Bung Buce juga dan teman-teman. Bagaimana satu pulau ini kemudian ada badan usaha milik desa bersama. Jadi badan usaha milik desanya ini adalah milik dari semua desa-desa dalam satu kecamatan ini. Ini akan menjadi lebih punya kekuatan, apalagi tadi sudah idenya sudah jadi grosir gitu kan, untuk mendatangkan produk-produk kebutuhan dari pedagang-pedagang atau toko-toko kelontong atau bahan baku di satu wilayah itu, maka ketika yang melakukan belanja itu satu pihak dengan jumlah yang besar, pasti akan dapat harga bagus. Dari situ kemudian didistribusikan yang tadi disampaikan oleh pendamping tadi, bahwa kemudian ya mikirnya rupiahnya kecil tapi pengalinya besar. Akhirnya kan juga dapatnya besar. Ini menurut saya luar biasa, teman-teman pendamping sudah sangat berinovatif. Kemudian tentang rental peralatan yang memang dibeli dari dana desa. Mungkin perlu menjadi, karena badan usaha milik desa kan ada dua nih, badan usaha bisnis sama badan layanan umum. Nah, konsepsinya akan persewaan peralatan atau ini menjadi badan usaha bisnis atau layanan. Kalau layanan kan berarti cuma bagaimana iuran untuk menjaga pemeliharaan dan seterusnya, pengelolaan. Tapi kalau sudah bicara bisnis ya berarti ada hitungan bisnisnya, ROI-nya kapan dan seterusnya dan seterusnya. Itu menurut saya yang luar biasa, dan pagi ini kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari teman-teman di Selaru, teman-teman pendamping yang luar biasa, ide-idenya, visionernya, dan saya tidak mendengar keluhan. Artinya saya lebih mendengar bahwa ada tantangan ketika musim-musim seperti ini, perjuangannya harus lebih dan seterusnya. Itu satu tantangan tersendiri dan diceritakan dengan wajah yang sukacita. Saya tidak melihat tadi menceritakan dengan kesedihan, artinya ya menikmati itu. Ini menjadi bagian penting. Pendamping itu kalau sudah menikmati, udah nggak ada cerita, nggak ada kesempatan untuk mengeluh. Nah, kalau sudah tidak ada kesempatan untuk mengeluh, maka produktivitasnya pasti akan luar biasa. Saya harus berikan hormat untuk Mbak Oce dan teman yang di sampingnya tadi, kemudian Bung Buce yang juga saya yakin mampu memotivasi pasukannya. Jadi ini luar biasa. Terima kasih, tanpa berasa ini sudah di penghujung. Gus Ivan, masih ada yang ingin disampaikan untuk closing? Saya kira yang bagian tugas-tugas saya akan saya laksanakan tadi. Soal kemudian bersama kami laksanakan, Bung Buce. Terima kasih. Silakan, Buce, ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, closing statementnya Pak. Mungkin kita silakan. Tim pendamping bisa diberikan
dalam bentuk sertifikat atau seperti apa gitu Pak? Oke, siap. Oke, artinya pasti akan ada apresiasi terhadap pendamping-pendamping yang visioner dan pendamping-pendamping yang punya loyalitas tinggi terhadap apa yang sudah dikerjakan. Bu Buce, silakan closing statement. Gus, terima kasih untuk 1 jam ini. Terima kasih mau berbagi untuk Kepulauan Tanimbar, untuk selalu. Kami ada kesulitan, tetapi itu bagian daripada kerja-kerja. Teman-teman juga di kabupaten dan desa di Indonesia yang daerah yang lain juga punya kesulitan-kesulitan itu. Tapi kami bersyukur bisa ada di kerja-kerja ini. Terima kasih untuk kesempatan berbagi ini. Apa yang harapan kami yang tadi kami sampaikan bukan apa, tetapi semua untuk desa, semua untuk masyarakat. Karena kami barangkali bagian pendamping, kita bagian daripada akses daripada media untuk masyarakat. Nah, ini ruang yang bisa kami sampaikan. Kami nggak mungkin punya waktu pasti untuk ketemu sama Gus Menteri, tetapi Kaspudin, Gus sama kawan-kawan yang di Jakarta pasti akan bisa ketemu. Sampaikan apa yang kami sampaikan. Kami yakin perubahan itu akan tetap berjalan dan ini akan bisa juga menjadi embrio bagi semua desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih. Luar biasa. Sampai di sini acara kita, karena tidak berasa sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan berbagi cerita. Terima kasih Gus Ivan yang selalu hadir di sarapan SDGs Desa. Sampai di sini kerabat desa, pendamping desa yang kita muliakan, kita akan selalu hadir pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dari Senin sampai Jumat. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, bolobis kentul baris. Salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Salam. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Kita bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.